Untuk sambutan yang kedua dari beliau Bapak Kiai Ahmad Nukman Aziz, kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa tamjidan lillah, salatan wa tasliman ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billah. Sadatina al-kiram ahla baiti Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Hubbukum fardun minallahi fil qur'ani anzalah, kafakum min azimil qadri annakum man lam yusalli alaikum la salatalah. Para habaib, cucu-cucu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah berada di hadapan kita, di tengah-tengah kita beliau Al-Habib Syarif Muhammad Nurul Ain, Muhammad Nurul Ain Al-Gadri. Al-Gadri ini kalau nggak salah itu berarti yang punya kesultanan di Pontianak di Kalimantan. Itu insya Allah masih serumpun dengan Al-Imam Muhammad Jamalul Lail. Al-Imam Muhammad Jamalul Lail itu adalah orang yang lisannya selalu keluar ayat-ayat Al-Quran. Jadi sudah secara otomatis, sehingga beliau Al-Imam Muhammad Jamalul Lail itu merasakan Quran itu sudah rasa madu. Sangkin karena sudah rasa madunya, maka setiap bulan puasa beliau tidak mengisi kegiatan dengan baca Al-Quran, tapi untuk taklim, untuk terus kitab terus. Jadi sudah secara otomatis. Bahkan karena sangkin khawatirnya Quran ini mengalir terus, ketika masuk ke hamam atau ke toilet itu beliau selalu siwak dicokot kencang. Itu sedikit tentang beliau yang masih satu rumpun dengan Al-Gadri ini. Maka sekaligus perlu Al-Fakir sampaikan kepada kalian semua, di mana kalian mondok pesantren itu yang kebetulan alma mater An-Nur ini adalah pondok pesantren pertama Al-Fakir juga saya. Sebagaimana beliau Sayyidil Walid Murabbina Murabbil Arwahi wal Ajsad Romo Kiai Haji Ridwan Sururi itu adalah orang yang muhibbin, yang mengajarkan cinta kepada Ahlul Bait. Maka jangan sampai kita sebagai santri-santrinya itu tidak mencintai para habaib. Cinta kepada para habaib hukumnya wajib untuk membuktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kita kepada Rasulullah wajib untuk membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mohon maaf, antara Allah dengan Rasulullah itu adalah bagaikan dua mata uang yang saling membutuhkan. Mengaku cinta Allah tanpa mencintai baginda Nabi, maha pengakuannya bohong. Demikian sebaliknya, mengaku cinta baginda Nabi tanpa mencintai Allah juga pengakuannya bohong. Makanya kalau kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, tok sah nama pembuatan Islami. Dan pasti harus wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kelak di pintu-pintu surga juga tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka hadis yang dikutip oleh para jumhurul ulama yang sebagian besar mayoritas adalah ahlus sunnah wal jamaah, itu ahibbullah lima yaghdukum bihi min na'ami wa ahibbuni lihubbillah wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Cintailah kalian semua Allah karena yang telah memberikan kita asupan nutrisi makanan dan sebagainya.
Kemudian cintailah aku, kata Nabi, sebagai bukti cinta, termasuk bagian daripada cinta kepada Allah. Kemudian wa ahibbu ahla baiti, dan cintailah ahlil baitku sebagai bukti daripada cintaan kalian kepadaku. Itu kata baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Imam Syafi'i mendefinisikan ahlul bait yang disampaikan di hadis-hadis itu sebagaimana dikutip para ulama. Ahlul bait itu sebetulnya yang mana? Imam Syafi'i mendefinisikan yaitu semua dari mukmin dari Bani Hashim dan Bani Muttalib yang diharamkan menerima zakat. Itu secara global, secara universal, secara apa istilahnya menyeluruh. Tapi kemudian kita akan tahu bahwa generasi yang terlahir dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hasan adalah orang-orang tercinta, orang-orang terkasih baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga saking pereke maring Kanjeng Nabi, saking dadi kekasih Kanjeng Nabi, generasi yang terlahir dari Sayyidina Hasan, Sayyidina Hasan tak terkecuali beliau salah satunya, dan juga putra-putra daripada Ibu Nyai Fadilah Gus Anas, itu semuanya habaib. Itu adalah orang-orang terkasih baginda Nabi Muhammad SAW yang saking banget terkasihnya perke maring Kanjeng Nabi, sing sesama Bani Hashim dan Bani Muttalib yang bukan keturunan Sayyidina Hasan Sayyidina Hasan wajib taklim dan hormat. Dan sebagaimana yang disampaikan tadi di dalam muqaddimah, kafakum min azimil qadri annakum man lam yusalli alaikum la sholatalah. Ini karena kebetulan jadi tak arani ulang buru gebuk yang buru gebuk, padahal tujuannya kula nderek mulut dan teng mriki, tapi malah ditotol lebih dari sesi pondok. Okay. Itu adalah dawuh Imam Syafi'i, man lam yusalli alaikum la sholatalah. Menurut Imam Syafi'i, nukil dari qaulnya Imam Ahmad di dalam kitab Is'adur Rafiq, syarahnya Sulamut Taufik, di sana ada, bisa ditengok sama-sama nanti, bahwa seseorang yang tidak mengucapkan sholawat alal al di tahiyat terakhir dalam sholatnya enggak. Lah ketika kita Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, maka beliau adalah orang yang ada di dalam wala ali itu. Maka di dalam sholat saja kita sangat butuh bagaimana supaya salatnya sah dengan menyebutkan wa ala ali. Maka kenapa? Maka kita harus bisa jaga etika dan adab ketika berhadapan. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu termasuk orang yang mengatakan bahwa, mohon maaf, waktunya 10 menit sebentar lagi, dan ini adalah pengalaman yang saya sampaikan. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu yang termasuk orang yang mengatakan bahwa, mohon maaf sekali lagi, seorang habib sing ora gelem pinter, ya, karena kalau kita mengatakan habib sing bodoh wis saruk, habib sing ora gelem pinter. Nyatanya kalau habib itu mau ngaji, maka ngaji itu cukup hanya untuk formalitas saja, fahamnya langsung dari Rasulullah SAW. Seorang habib sing ora gelem pinter, kue dibanding karo ulama sing ngamalaken ilmunya, itu tetap bandingannya 1/70. Habib yang tidak mau pinter itu masih lebih afdal dengan 70 orang ulama yang mengamalkan ilmunya. Maka di sana ulama menyampaikan, jadi ketika ada berkumpul seorang ulama dengan habib, ya, walaupun habibnya masih kecil dan kita ingin tabarukan bersalaman, mana yang didahulukan? Insya Allah di dalam kitab Al-Manhajus Sawi karangan Habib Zain bin Ibrahim bin Smith ada di sana. Maka yang didahulukan adalah habibnya, walaupun itu masih kecil dan juga tidak alim, seperti itu. Kalau mengenai itu kurang lebihnya. Kemudian para asatidz dan juga para masyayikh Pondok An-Nur yang tidak mengurangi rasa hormat, yang mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah SWT. Keluarga besar pengelola Pondok Pesantren An-Nur, kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan beliau semuanya dimudahkan segala urusannya. Mudah-mudahan beliau semua diberikan kekuatan, kesabaran untuk membimbing kita semua menuju ridho Allah SWT. Kalau mau cerita pengalaman, karena pengalaman pertama adalah kamar yang menghadap ke wetan itu, 3 kamar dulunya sebelum ada bangunan banyak,
maka tidak cukup waktunya 10 menit, jadi insya Allah kapan-kapan lain kali saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.